Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Ramdhani Hidayat, Nopia Melinda, dan saya Rizky Ahmad Puji. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pembiasan cahaya pada lensa. Adapun submateri yang akan kami bahas, yaitu yang pertama adalah pembiasan cahaya, yang kedua indeks bias, yang ketiga hukum Snell, yang keempat pembiasan cahaya pada lensa cekung, dan yang kelima yaitu pembiasan cahaya pada lensa cembung. Langsung saja kepada submateri yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh saya, Rizky Ahmad Fauzi. Nah, mengenai pembiasan cahaya, mungkin kita pernah melihat ya fenomena di mana ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air jernih, di mana pensil itu akan seolah-olah terlihat bengkok. Nah, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pembiasan cahaya. Nah, apa sih pembiasan cahaya itu? Pembiasan cahaya atau biasa juga disebut dengan refraksi adalah pembelokan arah rambat cahaya pada saat melewati dua medium yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu mengenai indeks bias submateri yang kedua, yaitu indeks bias adalah merupakan perbandingan laju cahaya di ruang vakum dengan laju cahaya pada materi tertentu. Nah, adapun besar indeks bias secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. N sama dengan C per Pi, di mana N yaitu indeks bias, C adalah laju cahaya pada ruang vakum yang besarnya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan Pi adalah laju cahaya pada materi tertentu atau pada materi yang akan kita cari indeks biasnya. Nah, persamaan ini ya didapat dari penurunan rumus berikut, di mana ya dari sini. Ya, saya mengambil contoh mediumnya itu udara dan kaca, misalkan. Nah, jadi cahaya itu datang dari udara yang pertama dengan kecepatan V1, kemudian masuk ke dalam medium yang kedua yaitu kaca dengan kecepatan V2. Nah, maka persamaannya dapat ditulis N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Nah, selanjutnya dapat ditulis N2 per N1 sama dengan V1 per V2. Nah, dikarenakan N1 ya, N1 itu adalah indeks bias udara, di mana indeks bias udara adalah besarnya itu adalah 1. Maka dapat ditulis ya langsung N2 sama dengan C per P2. Nah, C ini didapat dari P1. P1 adalah laju pada udara. Ya. Jadi besarnya itu sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, jadi persamaannya itu N2 sama dengan C per P2, di mana N2 ini adalah materi yang akan dicari indeks biasnya, misalkan medium yang lain gitu, selain kaca. Jadi persamaan tadi ya dapat diturunkan dari ini, penurunan rumus berikut. Nah, selain itu juga untuk mencari indeks bias, persamaannya dapat dituliskan N2 per N1 sama dengan lambda lambda 1 per lambda 2. Nah, ini didapatkan dikarenakan cahaya itu adalah merupakan gelombang ya. Jadi persamaan ini dapat ditulis N2 per N1 sama dengan P1 per P2. Di sini diuraikan ya dikarenakan memakai kecepatan gelombang. Karena cahaya itu gelombang, jadi N2 per N1 sama dengan P1 dikali lambda 1 per F2, itu F ini F ya. F2 dikali lambda 2. Nah, frekuensi cahaya ya pada saat melewati medium apapun itu besarnya adalah sama atau tetap. Jadi ini dapat dicoret, maka diperolehlah persamaan berikut. Nah, langsung. Oke, segitu ya untuk indeks bias. Lanjut. Oh iya, ini ada tabel.
Nah, di sini yaitu terdapat tabel indeks bias beserta materialnya, di mana indeks bias tidak pernah lebih kecil dari 1, atau artinya indeks bias selalu lebih besar daripada sama dengan 1. Itu dikarenakan ya kecepatan materi itu tidak mungkin melebihi kecepatan cahaya, sehingga kecepatannya itu tidak indeks biasnya itu tidak pernah lebih kecil dari 1. Nah, di sini disajikan indeks bias dari beberapa materi di ruang hampa udara, yaitu 1. Ini 1 ini dikarenakan tadi ya, dari persamaan N sama dengan C per Pi, di mana Pi-nya itu kan di ruang hampa udara yaitu sama ya, 3 dikali 10 pangkat 8, jadi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 3 dikali 10 pangkat 8 sama dengan 1. Nah, itu. Terus di sini ada udara yang besar indeks biasnya yaitu 1,00029, pada air indeks biasnya 1,33, pada etanol 1,36, pada kaca kuarsa 1,46, kaca corona 1,52, pada natrium klorida 1,53, dan pada berlian 2,42. Nah, mungkin itu cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Untuk selanjutnya mengenai submateri yang ketiga, mengenai hukum Snell, akan dijelaskan oleh Ramdhani di video yang lain. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hukum Snell. Hukum Snell memiliki konsep yaitu sudut bias bergantung pada laju cahaya kedua media dan pada sudut datang. Hukum Snell ini ditemukan oleh Wilbur Snell pada sekitar tahun 1621 melalui eksperimen. Dari hasil eksperimennya ditemukan hubungan analitis antara theta 1 atau sudut datang dan theta 2 atau sudut bias. Kemudian hukum Snell ini secara matematis dapat ditulis menjadi N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2, di mana N1 merupakan indeks bias materi 1, N2 merupakan indeks bias materi 2, kemudian theta 1 merupakan sudut datang, dan theta 2 merupakan sudut biasnya. Kemudian pembiasan lensa cembung. Lensa cembung ini memiliki ciri utama, yaitu pada bagian tengah lensa lebih tebal daripada bagian pinggirnya. Lensa cembung juga sering disebut dengan lensa konveks atau lensa positif. Pada lensa cembung terdapat beberapa jenis. Pertama, lensa biconvex, yaitu lensa yang memiliki dua permukaan cembung. Kemudian lensa plan convex, yaitu lensa yang memiliki permukaan cembung dan datar. Dan lensa convex konkav, yaitu lensa yang memiliki permukaan cembung dan cekung. Nah, ini merupakan gambar dari jenis-jenis lensa cembung. Pertama, biconvex, ia memiliki dua permukaan yang cembung. Kemudian plan convex, ia memiliki satu permukaan cembung dan satunya lagi satu permukaan cembung dan satu permukaan datar. Kemudian konkav convex, yaitu lensa yang memiliki permukaan cembung dan permukaan yang cekung. Kemudian pada lensa cembung terdapat sinar istimewa. Yang pertama yaitu jika sinar datang sejajar dengan garis normal, nah ini, maka ia akan dibiaskan atau dibelokkan menuju titik fokus. Jadi jika sinar datang sejajar dengan garis normal, maka ia akan dibiaskan melalui titik fokus, menuju titik fokus. Kemudian yang kedua yaitu jika sinar
datang menuju titik pusat optik, maka sinar itu tidak dibiaskan atau tidak dibelokkan. Nah, ini dia yang warna hijau. Kemudian yang ketiga, jika sinar datang melalui titik fokus, maka sinar akan dibiaskan sejajar dengan garis normal. Ini dia. Nah, kemudian pada lensa cembung, bayangan yang dihasilkan memiliki tiga sifat. Pertama, yaitu maya, kemudian kedua tegak, dan yang ketiga diperkecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembiasan pada lensa cekung. Lensa cekung sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada konkav konveks, kemudian ada plane konkav, dan juga ada bikonkav. Nah, yang pertama itu ada konkav konveks. Konkav konveks ini merupakan gabungan dari dua lensa, yang mana satunya cekung dan juga yang satu adalah cembung. Kemudian ada plane konkav. Nah, plane konkav ini gabungan dari lensa datar dan lensa cekung. Sedangkan yang bikonkav itu merupakan gabungan dari dua lensa cekung. Nah, lensa cekung ini memiliki sifat divergen atau menyebarkan sinar. Untuk selanjutnya, pembentukan bayangan pada lensa cekung. Nah, yang pertama itu jika sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka sinar tersebut akan dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus, dari f1 ya. Nah, kemudian jika sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, maka dia akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan jika sinar datang menuju pusat lensa, maka dia akan dibiaskan lurus, seperti pada lensa cembung. Selanjutnya ada ruang pembentukan bayangan. Ruang pembentukan bayangan ini akan memudahkan kita dalam mengetahui sifat bayangan. Nah, di sini ada ruang benda yang atas dan juga ada ruang bayangan yang berada di bawah. Pada lensa cekung ini, bagian depan ini ada pada ruang benda 4. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah bagian depan, dan yang bagian belakang lensa adalah ruang 1, 2, dan 3. Nah, kemudian sifat yang akan terbentuk pada ruang bayangan 4 atau pada sisi kiri itu adalah nyata terbalik. Dan ketika bayangan benda berada pada ruang bayangan 1, 2, dan 3, maka akan memiliki sifat maya, tegak. Nah, untuk menentukan bayangan benda itu juga dapat kita ketahui melalui dalil esbah. Dalil esbah tersebut dirumuskan dengan ruang bayangan ditambah ruang benda sama dengan 5. Nah, jadi bisa kita prediksi ya, misal benda berada pada ruang 1, maka bayangan pun akan terbentuk pada ruang bayangan 4. Nah, kemudian jika benda berada pada ruang 4, maka bayangan akan terbentuk pada ruang 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.